Oke, lanjut lagi jalan-jalan di kota Tuban, teman-teman. Nah, ini dimulai dari Tuban Beach ya. Sebelahku Tuban Beach sih. Meskipun tujuanku di depan sini. Nah, bagus sih. Kayaknya kalau cangkruk malam-malam oke sih guys di sini. Kayaknya chill gitu lah ya. Anginnya kenceng, di pinggir laut ada suasana ombak kayak gitu, jadi mantep. Nah, pertama kali untuk jalan-jalan keduanya di Tuban ini, aku mau masih jalan-jalan seputaran kotanya ya. Dimulai dari Klenteng Kwan Sing Bio ini. Ini termasuk kelenteng yang paling gede ya di daerah sini dan sekitarnya, dan cukup terkenal juga sih teman-teman. Nah, tapi aku nggak tahu ini kan tempat ibadah ya konsepnya, dan aku kan aku kan Muslim ya. Jadi yang pasti bukan nggak beribadah ke sana ya teman-teman ya, katanya seperti itu. Jadi aku nggak tahu sih boleh masuk untuk lihat-lihat atau enggak. Soalnya di beberapa kelenteng itu masih bisa lihat-lihat sebenarnya, tapi di sini nggak tahu boleh apa enggak. Jadi kita tanya dulu ya. Parkirnya di sebelah sana. Kalau gitu kita jalan aja ke sana. Yuk. Oke guys, lapor dulu di security ya. Bakal ditanya kalian kesini tujuannya ibadah atau wisata. Nah, tak kasih info aja. Parkirnya sana bisa, sini bisa, sini bisa. Tadi aku pertama suruh ke sana sih, terus suruh ke sini. Nggak apa-apa katanya. Nah, tadi jadi tujuannya apa? Jadi kalau cuma wisata nggak boleh ke gedung yang ini guys, yang ada yang komplit di sini nggak boleh. Jadi cuma bisa lihat-lihat ke arah sana aja. Kayak gitu. Konsep-konsep Chinese lampion gini cakep ya kayak gini. Nah, kita langsung gitu lihat di belakang aja sih, gedung belakang yang boleh diakses seperti apa ya. Yuk. Nah, habis melewati lorong ya. Ada tulisan sumbangan. Mungkin itu donasi ya maksudnya ya. Lorong kebijaksanaan, lorong apa itu atau pokoknya bagus di lukisan ini. Kalian di kanan ada resto, itu ada gedungnya. Itu gedung apa ya guys ya, kalian tahu? Kalau kayak asrama ya, kayak gitu modelnya, kayak rumah ibadah dan rumah tinggal seperti itu teman-teman. Kayaknya nggak tahu ya, yang orang sini mungkin lebih tahu. Dan ya segini sih, ada beberapa tempat yang pasti restoran ya. Tadi kalau orang-orang masih banyak di sana, mereka kalau makan di sini kayak gitu. Kita kolam bentar lah. Oh, bisa main ke kolam ini, ke tengah-tengah kalau mau. Ada naganya. Ini kayaknya buat kayak pertunjukan sih guys. Kalau misalnya kayak ada apa sih namanya, barongsai kayak gitu-gitu ya, ada acara-acara itu atau apa, mungkin di sini bisa mungkin buka, atau ada acara-acara yang lain ya. Aku kurang tahu kalau acara orang Tionghoa itu udah itu ngapain aja kalau di sini. Nah, banyak gedung khas, stylenya khas Chinese banget ya kayak gini. Oke, buat ngecil sebentar, terus dia makan di sana atau makanannya apa ntar tanya deh ya. Oh gitu, chill dulu di sekitar. Oke. Nah, ini makanan guys, katanya orang yang selalu makan di sini katanya tinggal ambil aja, nggak bayar kayak gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih kalau kalian mau makan, bukan jadinya apa. Kita intip sekilas ya, ada nasi goreng, ada bihun ya teman-teman. Ini PS kayaknya. Tadi orangnya nasi putih teman-teman. Nasi putih. Aku rasa nggak aneh-aneh lah ya masakannya kayak gini. Apalagi ini buat umum kan, kamu kan kasih aneh-aneh. Soalnya kalian kan suka kadang-kadang overrated gitu loh, sampai overrated. Jadi nggak baik juga menolak kebaikan orang itu. Oh, ini ada kita sayur sup
Simple. Ini bubur ayam. Tuh. Jadi nggak yang aneh-aneh ternyata isinya. Nah ini boleh makan gratis kalau kesini. Oke guys, kayaknya itu aja ya untuk kelenteng Kwan Sing View ini. Ini salah satu kelenteng yang terbesar di Asia Tenggara teman-teman ya. Dibangun sekitar tahun 1928. Jadi kayak yang tadi kalian lihat tuh ada simbol kepiting di depan. Itu dulu simbolnya naga. Jadi digantikan oleh simbol kepiting di depan itu guys. Dulu yang terkenal juga di sini kalau nggak salah namanya patung Dewa Kwan Kong teman-teman. Nah itu patungnya udah nggak ada, udah roboh sekitar tahun 2020. Tapi masih bagus kelentengnya kayak gitu. Tapi masih oke, ini kondisinya, maksudnya kelentengnya masih terawat dan lain-lain. Meskipun sayang ya, kita nggak bisa masuk ke baik-baiknya, tapi kita harus menghargai ya teman-teman ya, aturan masing-masingnya kayak gitu. Jadi kalau sekedar chill di sini oke juga kayak gitu. Makanannya tadi aku udah konfirmasi sama ibunya ya, yang di sini makan simpel tadi, semuanya halal teman-teman kata ibunya yang masak. Jadi tenang aja, nggak usah mikir kelenteng yang Chinese yang masak otomatis haram gitu. Jangan negatif thinking dulu ya kayak gitu, karena ini pasti konsepnya dia mau ngasih makan gratis, jadi pasti halal. Nah, aku nggak makan bukannya nggak menghormati ya teman-teman ya, ataupun takut. Cuman aku tadi sebelum mulai vlog ini aku udah makan, udah konten kuliner. Spill aja, jadi aku masih kenyang banget ya jujur aja kayak gitu. Jadi aku nggak makan makanannya kayak gitu. Tapi kalau kalian mau makan oke kok. Malah tadi ibunya ramah banget nawarin, tanyain kau nggak makan mas kayak gitu. Terus pengunjungnya lain juga ngasih tahu makan mas ambil aja kayak gitu. Mereka ramah-ramah loh malah gitu. Oke kalau gitu abis ini kita langsung lanjut aja ya ke tempat berikutnya teman-teman ya, masih jalan-jalan tentunya di sekitar Tuban. Oke teman-teman, sampai di tempat berikutnya. Wah rame ya di sini ya. Tadi hari ini kita udah bernuansa kelenteng-kelenteng Chinese. Sekarang ada satu tempat, kayaknya rame nih es dawetnya. Satu tempat bernuansa Islamik lagi ya, masih di daerah Tuban. Jadi ada yang menurutku cukup instagenik, fotogenik kayak gitu teman-teman tempatnya. Lumayan bagus dan terbukti dari tuh banyak rombongan bisnya juga di sana. Jadi aku pengen kasih tahu kalian aja. Mungkin sebenarnya kalian udah pada tahu sih tempatnya itu seperti apa ataupun namanya apa. Ini udah kelihatan kan kisi-kisinya kayak gitu. Jadi udah bisa nebak sepertinya. Nah, kita langsung meluncur ke tempatnya aja ya. Yuk, wah banyak oleh-oleh ya. Banyak warung makan, banyak oleh-oleh. Jadi rame ya. Kalian bisa sekalian makan-makan, kulineran. Banyak jajanan, kalau lapar jadi nggak perlu khawatir teman-teman. Ini dia, nggak perlu aku skip. Ternyata kita udah sampai. Ada es legen. Ini legen sama towak itu salah satu yang khas Tuban ya. Kalian harus coba itu. Nah ini dia tempatnya teman-teman. Masih lewat mana bu? Depan masukin. Salah. Lewat yang situ ya? Ya, terima kasih bu. Ya. Oh ternyata lewat sana guys. Oh ini. Ah iya. Ini namanya goa. Ini punya kontes apa ya sebentar? Oke kita masuk ya. Wajib salam teman-teman. Assalamualaikum. Nah, kita masuk. Ada tiketnya? Ada. Berapa pak? Bentar ya. Berapa? Pak modalnya? Per orang 10.000. Oke 10.000 ya pak ya. Iya. Oke kita mulai perjalanan kita ya teman-teman ya. Jadi ini Ponpes Al-Maghribi yang dibangun di bawah tanah. Jadi kalian harus lepas sepatu ya, bawa plastik sendiri ataupun goodie bag ya kalau kalian ada free plastik kayak gitu. Jadi bawa sendiri teman-teman. Gotong-gotong tangan satu kamera, tangan satu kayak gini. Gak ada tempat penitipannya. Kita masuk ke dalam tanah ya teman-teman ya. Yuk. Kalau kalian lihat ini tadi Ponpes Perut Bumi Al-Maghribi ini adalah pondok yang dibangun di bawah tanah ya. Punyanya Ponpes Al-Maghribi yang tadi aku bilangin ke kalian. Ya kayaknya dari desainnya dia mengkonsep semuanya ya. Mengkonsep tempat-tempat desainnya ini kayak oke banget sih di desain kayak gitu. Yuk kita lihat dalam ada apa sih. Nah ini karena konsepnya masjid teman-teman, ada tempat wudhunya nih. Sini.
jadi masjid dalam gua ya, namanya Perut Bumi. Cewek coy. Astagfirullahaladzim. Dilarang masuk ini mungkin untuk imam ya, kayak gitu ya. Nah, ini kayak lagi ada orang khotbah ya, atau rekaman ya. Nah, ini lagi ada lagi ada khotbah. Lajeng dua niki dipunwarisaken dhateng kaliyan Kanjeng Putri Ayu Sendang. Itu tempat sholat. Ini orang Kanjeng Putri mau Ayu ikut mendengarin atau enggak mau lanjut di situ, ada di belakang. Nah, biar rombongan ini pada lewat dulu ya. Aku ngeliat tempat sholatnya dulu. Tapi beliau niku Ini tempat sholatnya teman-teman. Nih. Ini gua. Ini agak lembab ya. Karena dia di dalam goa, konsepnya dia akan lembab. Ada tulisan Arabnya. Cuman dia agak ini mesti basah, itu aja sih, karena dia di dalam tanah kan. Oke, kayak gini tempat sholatnya. kagungane panjenengan ingkang purun rawuh donga rawuh mungkin gawa sarasan kula sampun cekap sahabat barokah mangke ya mugi-mugi sak botonipun jarah para wali menika dipun paringi cukup kali Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Malam niki Nah, oke guys, sudah keluar. Jadi tadi ada doa ya sebentar ya. Terus ada beberapa penjual juga. Kalau kalian mau apa, nyumbang juga bisa di bawah. Ini juga ada air doa ya. Begitu. Itu ada tempat oleh-oleh kayak gitu. Nah, ini masih banyak spot sekilas di jalannya juga kayak gini. Oke banget sih kayak gitu. Jadi aku pakai sendal dulu, sudah bisa pakai sendal, langsung jalan ke sana ya. Nah, udah lewat tempat oleh-oleh teman-teman. Nah, masih banyak, maksudnya sepanjang jalan tuh kayak spot wisata gitu ya, banyak pedagang, terus vibes guanya juga masih bagus. Nih, udaranya sejuk di dalam sini. Sejuk nggak yang dingin ya, tapi sejuk gitu sih kalau menurutku. Ini foto ya kayaknya. Wah, masuk ke sini, gelap-gelap. Yuk. Oke, kalau dari luar teman-teman ramai sekali ya. Nah, ini ada beberapa desain yang bisa kalian lihat dari luar. Dan masih banyak penjual oleh-oleh. Ini udah kayak rame sih, tempat wisata populer gitu lah modelnya. Makanya banyak banget yang pedagangnya nih. Banyak jalan ini kayak ke Malioboro ya. Borobudur kayak gitu-gitu. Jadi di konsep spot oleh-oleh. Guagong juga sih ada ya. Pokoknya tempat wisata rame lah guys. Kayak gitu. Nah, sudah keluar. Di sini tadi kita masuknya lewat situ ya. Kelihatan banget di sana. Tuh kita masuknya di sana. Sekarang kita sudah di luar lagi. Oke, udah jalan tadi ya ke Ponpesnya. Tadi udah lihat sekilas seperti apa tempatnya. Goa, masjid goa ya, masjid dalam perut bumi. Ada di dalam tanah, konsep masjidnya. Jadi agak unik ya. Kalau di tempat lain mungkin
susah nemuinnya tempat kayak gitu. Kayaknya di Tuban ini banyak gua-guaan sih ya, kayaknya kayak gitu. Oke, kalau gitu kita lanjut mungkin nge-chill agak sorean di satu tempat lagi di Tuban yang kayaknya harus masuk listnya teman-teman. Ada ikan asap coy. Sorry, ikan asap ya. Masuk list kita jalan-jalan selama di kota Tuban, soalnya ada di sentral sih. Cuman kayaknya asik kalau dibuat nge-chill saat sambil sunsetan kayak gitu. Jadi kita lanjut nanti sore aja ya. Yuk. Oke guys, sore ini kita coba lihat sunsetan di Pantai Bom ya teman-teman ya. Tinggalnya berang aja dari alun-alun kalau Pantai Bom. Udah serba walking distance ya teman-teman ya. Nah ini enak banget kalau kita sore-sore sunsetan di area pantai. Mungkin semoga ya teman-teman ya. Semoga terlihat sunsetnya. Kayaknya asik nge-chill di Tuban ini. Kita nge-chill di daerah Pantai Bom ini. Kita ada yang beli ikan asap coy. Kayak semi pasar ya. Nih ada mainan anak tuh. Terus ada yang jualan buah ya. Di makanan udah pasti ya, jajanan buah tuh ada yang jual buah coy. Makanan berat juga ada di sana. Bakso, nasi goreng kayak gitu. Ini kalau Pantai Bom buat teman-teman yang udah pernah kesini, ramenya jam berapa ya kira-kira ya biasanya? Kalian bisa komen-komen ya, kasih tahu aku. Karena sekarang hari libur dan nggak begitu rame sih, menurutku masih standar sih teman-teman. Kayak gitu. Kayaknya banyak pohonnya ya. Mungkin tertutup sunsetnya teman-teman, nggak tahu deh. Nah tuh kan nggak jauh kan, udah nyampe, tinggal dikit. Asik, kita lihat pantai. Kita lihat pantai, asik. Yuk kita ke sana. Nah sampai nih teman-teman. Jadi komplit ya, ada toilet, musola di sini. Kalian harus masuk dan parkirnya dekat. Kalau kalian mau parkir di sini langsung bisa. Jalannya jadinya dekat gitu aja. Banyak ekses seger sih. Tertarik nih, tapi kayaknya kita masuk ke dalamnya aja deh. Yuk. Nah masuk ya teman-teman akhirnya. Tiketnya 8.000 teman-teman dewasa tadi di situ. Kalau loketnya aja 8.000 tadi diambil, disobek, jadi nggak bisa nunjukin ke kalian. Nih 8.000. Wah ketutupan, sayang banget. Tapi itu awannya bisa menghilang sih menurutku. Kayak gitu. Wah ada tempat ya, ternyata banyak lain dan anginnya lumayan kenceng loh, jadi sejuk gitu kan. Ini asik sih buat nge-chill sih kalau agak adem. Lumayan loh sampai ujung sana. Lumayan sampai ujung saya. Ayo kita jalan sampai sana. Ini lumayan sih guys, jalannya ke arah sana, ujung sana, dan banyak orang. Aku rasa termasuk worth it ya untuk harus tarifnya 8.000, tapi areanya luas gitu loh, masih oke lah menurut. Terus cukup bersih. Ya, selama aku memandang ya saat ini masih oke. Cuman aku masih menunggu awannya kan. Ini awannya kan, aku langsung gas ke sini. Video sunset. Tapi aku mau nge-chill jalan ke sini posisi sampai sana. Tapi kalau kamu mau lihat ke sana, berarti sana bisa sunrise teman-teman. Bagus juga tuh. Tuh. Ya kan? Dan ya tadi anginnya oke sih, sejuk ini. Duduk-duduk santai enak sih di sini menurutku. Sore. Udah paling best sih sore-sore sih menurutku kalau ke pantai. Ya nggak sih? Nggak terlalu panas. Hawa angin lautnya juga nggak terlalu panas juga, jadi ya sejuk. Oke, tapi kayaknya aku kok prefer jaga-jaga langsung ke sebelah kiri aja teman-teman ya, karena banyak kapalnya, rada-rada estetik gitu liatnya. Tuh kan, cakep. Nah, kelihatan. Aduh, oh di sini juga bagus kok area jalannya. Ini asik sih buat menggalau. Tapi sedikit lagi naik, sedikit lagi. Ini kalau jalan kayak gini sebenarnya nggak jauh sih guys, cuma segitu doang. Tapi ini kayaknya udah spot tuh. Cakep ya.
Nah ini sudah yang semi ujung teman-teman. Wah makin redup. Tadi sepanjang jalan oke sih nikmatin. Cuman udah makin gelap ya, karena memang nggak kerasa sih kalau sunset sama sunrise. Dan ternyata masih ada yang paling ujung sana coy. Wah banyak yang mancing-mancing di sini. Aku penasaran, emang ada ikan ya untuk di sini? Maksudnya kan dia segala apa sih ini? Mungkin ada ya. Aku bukan pemancing soalnya tuh. Jalurnya oke loh teman-teman, kayak ketata, rapi, bersih. Bisa pakai di sana. Dan ada lampunya, ada tempat main, jalurnya juga tadi kalian lihat tuh, banyak jalurnya kayak gitu. Bener-bener jadi tempat yang asik buat nge-chill kayak gitu aja sih. Nah, aku ketulusan Pantai Bomnya ya. Sunsetnya juga udah habis soalnya. Kita ke sana ke ujungnya terakhir, oke? Nah, di depan tulisan Pantai Bumian nih teman-teman. Nah, ini sebenarnya udah di ujung ya kalau kalian lihat tuh. Sudah dekat sekali kayak gitu. Tapi di sini rada nggak banyak orang, makanya aku sengaja duduk-duduk di sini, terus kota taruh situ. Oke guys ya, sebelah sana lebih berombak. Kalau kalian lihat sebelah sini ke arah sunset tapi udah terbenam kayak gitu. Oke ya, tempatnya untuk kecil. Tadi kalau mungkin di sini nggak ada tempat orang jual makan sih, steril, bagusnya steril ya, nggak ada pedagang, jadi bersih kayak gitu. Cuman kalau kalian mau tadi camping piknik bawa makanan sendiri, asal sampahnya dibawa ya teman-teman ya, dimasukin tempat sampah. Oh, oke kok masih oke. Atau kalian beli dulu makan di luar sana, di depan kan tadi banyak yang jualan ya, macam-macam tadi jualannya juga menarik. Bisa juga habis dari sini ngecil makan minum di sana. Oke, kalau gitu kayaknya sore ini vlogku di Tuban aku tutup sampai di sini ya teman-teman ya. Kita tadi udah jalan-jalan seharian, mulai dari kelenteng, terus ada tempat masjid yang lumayan unik kayak gitu kan. Terus sengaja aku tutup di Pantai Bumnya kayak gitu untuk jalan-jalan di kota Tuban ya hari kedua. Nah doain masih sempet ya jalan-jalan di pinggiran kotanya nih, ada tempat menarik apa aja di pinggiran kabupatennya, nggak di kotanya tapi agak minggir sedikit gitu. Sekalian kita kulineran ya. Kalau gitu aku pamit sampai di sini. Sampai ketemu di vlog selanjutnya guys. Thank you, bye.